Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Andi Pangestu. Saya mahasiswa dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang label. Materi KD 3.6. Label of food, drink, and medicine. Kalian pasti sering menjumpai produk makanan, minuman, ataupun obat, ataupun produk-produk kecantikan yang terdapat label di luar kemasannya. Nah, sekarang apa pengertian dari label? Pengertian dari label adalah: label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Nah, label adalah informasi yang terdapat di kemasan luar suatu produk atau barang. Itu adalah pengertian dari label. Terus, apa sih tujuan dari label tersebut? Label bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci kepada konsumen yang mau membeli produk tersebut. Sedangkan manfaat dari label atau the benefit of knowing the labels. Manfaat mengetahui labels adalah yang pertama, we can choose the best product for us. Kita dapat memilih produk yang terbaik untuk kita sendiri. Terus yang kedua, we can choose the healthy and safe product. Kita dapat memilih produk yang sehat dan aman untuk tubuh kita. Yang ketiga, to avoid harmful effect, atau untuk menghindari efek yang membahayakan bagi tubuh kita. Itu adalah beberapa benefit atau keuntungan kita mengetahui label. Kemudian, setelah kita membicarakan tentang manfaat mengetahui label, kita akan belajar tentang language feature dalam label. Yang pertama, term used in the product, atau istilah yang sering digunakan di dalam label. Yang pertama biasanya adalah serving size, serving per container, dosage values. Serving size adalah ukuran penyajian. Dosage itu biasanya terdapat dalam label medicine. Dosage artinya dosis. Kemudian language feature yang kedua adalah unsur kebahasaan yang kedua adalah using imperative sentence. Nah, dalam label menggunakan kalimat perintah. Contohnya, keep the syrup in a dry place. Keep away from children. Don't accept the product if the seal is broken. Nah, don't accept the product if the seal is broken itu biasanya terdapat dalam label minuman, kalau tidak itu label obat yang sirup. Nah, yang ketiga adalah adanya noun phrase. Noun phrase adalah kata benda yang terdiri atas lebih dari satu kata benda namun menjelaskan satu bentuk kata benda. Noun phrase yang terdapat dalam label kata-katanya biasanya dietary fiber, saturated fats, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas informasi yang dapat kita temukan dalam label. Nah, di label itu terdapat berbagai macam informasi. Pertama, name of the product. Label mesti mencantumkan nama dari produk tersebut. Nah, dalam label mesti ada. Kedua adalah content atau amount. Itu adalah isi atau jumlah, biasanya ya berat. Selanjutnya yang ketiga adalah description. Description di sini adalah penjelasan seputar produk tersebut. Nah,
produk tersebut dijelaskan di dalam bagian description. Biasanya terdapat di bawah nama produk label tersebut. Yang keempat adalah ingredients atau komposisi dari produk tersebut. Yang kelima adalah nutrition fact. Nutrition fact adalah informasi gizi dari produk tersebut. Itu mesti tercantum di dalam label. Biasanya terdapat setelah ingredients. Terus yang keenam adalah direction to use and dosage. Itu direction to use adalah cara menggunakan. Kalau tidak itu adalah direction to cook atau cooking adalah cara untuk memasaknya. Itu adalah cara untuk menggunakan produk tersebut. Nah, seterusnya adalah dosage. Itu biasanya terdapat dalam label medicine. Karena dosage adalah dosis. Biasanya di dalam label medicine dijelaskan dosis pemakaian untuk anak-anak dan untuk dewasa. Itu untuk dosage. Biasanya terdapat dalam obat. Selanjutnya adalah direction to store atau petunjuk penyimpanan. Itu menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan produk tersebut. Nah, penyimpanan produk sangat berpengaruh dalam kualitas produk tersebut dan sangat berpengaruh pada jangka waktu pemakaian produk tersebut. Jika penyimpanannya benar, maka produk tersebut bisa bertahan sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Jika tidak sesuai penyimpanan, biasanya produk akan rusak. Selanjutnya, yang terakhir adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, dalam label harus terdapat expiration date karena ini menjelaskan tingkat kadaluarsa produk tersebut. Jika melebihi tanggal, maka produk tersebut disebut kadaluarsa. Dan jika produk kadaluarsa, tidak boleh dikonsumsi. Jika dikonsumsi, maka akan menyebabkan keracunan. Itu adalah beberapa informasi yang terdapat di dalam label. Nah, ini adalah penjabaran atau penggambaran dari informasi label. Nah, di samping ini ada gambar label beserta informasi-informasinya. Nah, itu ada yang pertama adalah nama produk, deskripsi, ada komposisi, ada tanggal kadaluarsa, ada informasi gizi, dan ada isi atau amount. Biasanya berat kalau di makanan. Itu adalah gambarannya. Silahkan disimak tentang tipe-tipe dari label. Nah, label itu ada, yang pertama adalah label bertipe food label atau label pada makanan. Selanjutnya adalah drink label atau label pada minuman. Dan yang terakhir adalah medicine label, label pada obat-obatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit penjelasan tentang materi label dari saya. Terima kasih telah menonton.